Nah, Ustaz Deden, tadi saya waktu sore sudah mengambil 4 resolusi dari surat Taubah ayat 40 ini. Nah, nanti Ustaz Deden bisa elaborasi lagi. 4 kata kunci yang pertama adalah illa tansuruhu faqad nasarahullah. Jadi kata-kata nasr. Iya. Yang kedua, saniyasnaini. Itu yang saya ambil, kata kedua. Kata yang ketiga adalah as-sakinah. As-sakinah. Kemudian yang keempat, wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya. Baik, jadi berdasarkan ayat ini atau diambil dari ayat ini di surat Taubah, Allah sebetulnya tidak membutuhkan pertolongan kita. Andai tidak ada seorang pun yang menolong Muhammad, cukuplah Allah. Artinya apa? Bahwa ketika kita menjadi bagian hari ini yang menolong agama Allah, maka kita yang akan ditolong oleh Allah. Mungkin ada ayat lain yang mendukung ini. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apa tuh? Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu dan menetapkan pijakan kakimu. Oh, jadi ketika kita menolong agama Allah justru kita yang ditolong. Ya, Allah tidak perlu kita. Iya. Allah tidak perlu pertolongan kita. Kita menolong Allah itu bukan karena Allah butuh pertolongan kita, tapi karena kita butuh pertolongan Allah. Wa kana haqqan alaina Nasrul mu'minin. Nah, itu gimana tuh? Dan haqqan menjadi kewajiban kami. Bayangkan Allah Mewajibkan diri. mewajibkan dirinya. Ini secara hiperbolanya. Saking pastinya Allah memberikan pertolongan kepada orang mukmin sampai kalimatnya haqqan alaina, kewajiban kami memberikan pertolongan kepada orang mukmin. Pertanyaannya, sudah jadi mukmin belum? Nah, resolusi kita yang pertama. Di Muharram 1442 Hijriah ini, jadilah orang-orang yang menolong agama Allah, yang menolong agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jadilah penerus risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini resolusi pertama. Yang kedua, menarik lagi, kata kunci yang kedua, saniyasnaini. Menarik sekali ini. Iya nih. Coba Ustaz Deden, kok yang kedua dari Dua orang. yang berdua, dari 2 orang? Iya. Yang pertamanya siapa ini? Gitu kan? Iya. Dan berarti orang ini menjadi teman setia ini. Dan istimewa sekali. Bisa nggak kita pada hari ini menjadi seperti dia? Bersahabat sampai saniyasnaini. Oh, luar biasa. Dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq. Saniyasnaini. Yang menggenapi perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa istimewanya orang-orang yang setia kepada Rasulullah. Iya. Dan sampai hari ini, betapa istimewanya orang-orang yang menggenapkan perjuangan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga resolusi kita yang kedua, semoga kita terpilih menjadi yang penggenap risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah cita-cita besar. Iya. Bagaimana kita jadikan itu resolusi kedua? Iya itu Ustaz. Top banget ya. Mudah-mudahan kita nanti termasuk golongan yang setia. Iya. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat, sampai pertolongan Allah itu begitu nyata. Allahu Akbar. Nah, memangnya kalau kita sudah menjadi orang yang setia menolong agama Allah, ada apa?
Minimal kita dapat doanya Rasulullah. La tahzan. Innallaha ma'ana. Tapi ada yang penting setelah itu. Fa'anzalallahu sakinatahu. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Jadi ada as-sakinah, ada ta'yid. Oke, itu nomor 4. Nomor 3-nya as-sakinah dulu. As-sakinah. Bahwa setelah kita telah berusaha menjadi orang yang menolong agama Allah dan setia bersama agama Allah, yang kita dapatkan adalah as-sakinah. Apa itu Ustaz as-sakinah? Dan hari ini kita perlu sakinah enggak? Perlu. Sakinah itu ketenangan dari Allah yang masuk ke dalam hati orang mukmin. Ya. Dengan sakinah ini kegelisahan menjadi hilang, kemudian keputusan yang diambil menjadi terbimbing dengan bimbingan Allah. Allah. Dan langkah pun menjadi terarah, lahir batin diselimuti ketenangan. Masya Allah. Jadi itu untungnya. Ya. Jadi barang siapa yang satu nasr, yang kedua tsaniyatnain, maka dia mendapatkan as-sakinah. Betul. Sakinah itu seringkali tampil dalam wujud yang terlihat. Ya. Misalkan contoh pada zaman Nabi ada orang yang seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba di atasnya ada awan yang menaunginya. Kata Rasul, itulah sakinah. Itulah sakinah. Dan ada juga malaikat as-sakinah. Ya, malaikat turun dalam bentuk sakinah. Yang memberikan ketentraman dan keteguhan jiwa. Ya, semua orang-orang yang menjadi penolong agama Allah, yang setia bersama Rasulullah ini akan mendapatkan as-sakinah. Ini more than happiness. More than hayatan thayyibah atau a well-being. Lebih hebat dari semua itu adalah as-sakinah. Tapi ada yang keempat. Ini juga menjadi resolusi kita. Ta'yid bijunudin lam taroha. Apa itu Ustaz Dadan? Dukungan. Dukungan. Dengan mengerahkan tentara-tentara dari langit yang tidak terlihat. Ya. Bijunudin lam taroha. Berupa malaikat, berupa makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tak terlihat. Masya Allah. Ini harus menjadi resolusi. Agar hidup kita di 1442 Hijriah ini lebih tenang, lebih tentram, lebih teguh lagi atas pertolongan Allah. Lewat malaikat-malaikat as-sakinah selama kita konsisten menolong agama Allah dan setia bersama Rasulullah. Dan yang selanjutnya adalah ta'yid, dukungan dari Allah yang tidak pernah terkalahkan, Al-Aziz, Al-Hakim dengan semua kebijaksanaannya, bijunudin lam tarawha, dengan tentara-tentara yang tidak terlihat secara biologis tapi mampu dirasakan oleh jiwa-jiwa yang bertakwa. Dan tentu dengan keimanannya dapat merasakan ta'yid atau dukungan dari tentara-tentara Allah, dari kalangan malaikat yang tak terlihat itu. Dan puncak semuanya mudah-mudahan kita bisa tergolong orang-orang yang ja'ala kalimatullah hiyal ulya sampai kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla. Puncaknya adalah kalimat Allah paling tinggi, al-ulya. Paling tinggi. Dan kalimat ideologi, apalagi ajaran, apalagi budaya orang-orang kafir paling rendah, as-sufla. Masya Allah. Itu bentuk ismu tafdil mu'annas. Masya Jadi Allah. paling as-sufla al-ulya. Dulu mereka kan mengusir Rasul. Iya. Karena hendak merendahkan agama Allah. Betul. Dulu mereka juga mengancam hendak membunuh Rasul ketika berada di Gua Hira. Iya. Sampai Abu Bakar menangis. Kalau aku yang meninggal, aku hanya seorang. Tapi kalau engkau yang wafat ya Rasulullah, umat akan tersesat semuanya. Tetapi apa yang terjadi? Bukan cuma lolos,
Tapi kalimat Allah tegak di bumi Madinah. Betul. Sementara kalimat mereka hancur dan rendah ketika Fathu Makkah. Iya. Begitulah yang kita inginkan dalam hidup. Dan tidak ada perjuangan paling besar kecuali i'la'an li kalimatillah. Dan dengan sendirinya wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru hiya sufla. Kelihatannya kita dapat 5 resolusi. 5 resolusi. Dan puncaknya adalah ja'lu kalimatillah hiyal ulya. Allahu Akbar. Jadi Ustaz Deden, mudah-mudahan ini bisa menjadi resolusi Muharram Betul, 1442 Hijriah.